Mundur aja badut. Toh di sini nggak ada yang hormat sama kamu. Benar, cepat mundur saja. Kalau mundur sekarang, masih bisa simpan sedikit muka. Padahal, kamu juga nggak punya muka lagi. Sialan. Dia pasti mau bikin aku malu di depan raja. Mana ada tangga mematikan di dunia ini? Omong kosong, ayo maju. Nggak ada apa-apa kok. Benar, cuma tipu-tipu. Pasangan ini memang nipu aku. Untung aku nekat dan teliti. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Bro Long, katanya dia nggak bakal naik 1 tingkat. Kok dia bisa... Mana aku tahu. Lantai 7, loh. Salah, lantai 8. Astaga. Ini 4 dewa utama naik pun nggak ada yang semudah dia. Jualan di jalan kok bisa. Kayak jalan normal aja. Jangan-jangan tangga langitnya rusak? kamu ini ngomong apa sih? Kepalamu error ya? Mana mungkin tangga langit rusak? Betul. Menurutku orang hebat ini cuma pura-pura lemah. Lihat, dia sudah sampai lantai 8. Dia masih kuat kok. Nggak tahu dia bisa lewati lantai 9 nggak. Gimana nih Bro Long? Cepat cari cara buat berhentiin dia. Kalau tidak, kita bakal jadi bahan tertawaan. Tenang, untung aku sudah siap-siap. Khusus untuk jaga-jaga kayak gini. Tuan Muda sudah pasang sesuatu di tangga langit. Benar-benar jenius prediksinya. Tuan Muda memang sengaja biarin dia naik dengan gampang. Biar dia merasa beruntung. Dan penuh harap sampai garis akhir. Lalu bantai dia habis-habisan. Lihat, dia sudah nggak bisa naik lagi kan? Di atas ada perangkap jiwa. Tuan Muda sendiri yang pasang. Kalau dia berani maju selangkah, jiwanya pasti musnah. Hei tukang dagang, kenapa nggak lanjut naik? Manis banget sih. Mereka otaknya error deh. Sialan. Orang ini berani main curang. Siang-siang. Anakku nggak apa-apa kan? Anakmu sudah mati. Itu akibat kesombongannya. Anakku! Sombong sekali kamu. Bahkan sisa pun tak ada, hancur lebur. Ini akibat kesombonganmu. Dia keluar. Dia masih hidup. Masih hidup? Nah, bagus. Itu petasan yang baru kamu lempar kan? Suara keras juga bikin aku kaget. Petasan apa? Kamu kena jebakan jiwa. Kamu pasti mati. Jebakan jiwa apa? Kupikir kamu pasang apa tadi? Cuma pakai petasan nakutin aku. Otakmu rusak ya? Tak mungkin, ini mustahil. Ini teknik rahasia Tuan Muda. Kenapa kamu masih hidup? Oh, aku mengerti sekarang. Pelindung dewa kalian baik banget. Sengaja pakai petasan buat sambut aku. Jangan gitu lagi lain kali. Aku penakut, nggak suka kayak gitu. Baru ngomong 2 kalimat udah marah setengah mati. Mental kamu lemah banget ya. Begitu formasi penyebar jiwa ini dipasang, bahkan Valkyrie pun, kalau nekat masuk, pasti susah keluar tanpa luka. Anak itu, apa dia lebih kuat dari Valkyrie? Jelaslah, kalau nggak kuat, mana bisa hancurkan formasi Wang Ao. Menurutku, kali ini Shu Tianlong bener-bener sial banget. Nak, kamu nggak apa-apa? Bu, aku nggak apa-apa. Lihat, aku sehat-sehat aja kan. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Suamiku memang hebat. Formasi Luohun aja bisa dijadiin petasan. Bu, Xiang, ayo kita masuk. Abaikan aja 2 orang itu. Bang Long, bukannya kamu bilang anak itu pasti mati? Kenapa masih sehat-sehat aja? Pasti karena Yibingi itu. Si imut yang suka berkhianat, diam-diam ngelakuin sesuatu, rusak formasi Luohun. Keterlaluan banget. Dasar menyebalkan. Anak itu lolos lagi. Tenang saja. Tuan Muda adalah murid kesayangan Kaisar. Badut ini menyinggung Kaisar. Masih berani berharap merebut Yibingi dari sisi Tuan Muda. Tuan Muda pasti tidak akan melepaskannya. Nah, tempat ini mewah banget. Seumur hidupku bisa datang ke tempat seperti ini meski mati. Aduh, Bu. Ngomong apa sih? Tenang aja, Bu. Nanti pasti biar Ibu hidup enak.
Tenang, Ibu. Aku sama suamiku nanti pasti bakal jaga Ibu baik-baik. Valkyrie Yabingi datang. Cepat lihat, itu Valkyrie dan Wang Ao. Tuan muda Wang Ao keren banget. Memang panutan kita semua. Kakak senior, pacarku datang. Permisi dulu. Oh, jadi ini tunangannya Yabingi. Kamu siapa? Sayang, hati-hati. Kaisar akan segera datang. Orang bermargarin ini masih berani bertingkah. Cuma badut saja. Berani buat onar di istana Valkyrie. Benar-benar cari mati. Nggak ada kerjaan banget. Cuma pedagang kaki lima kecil, siapa yang beri dia nyali begitu? Nggak tahu diri. Kekuatan Tuan Muda Wang Ao luar biasa. Semua orang tahu itu. Dia berani lawan Tuan Muda. Menurutku dia cari mati. Tuan muda turun tangan sendiri. Silin ini, kalau nggak mati pasti terluka parah. Di seluruh aula dewa, kekuatan Tuan muda cuma di bawah Kaisar. Setara Yabingi. Apalagi dia sudah berlatih 20 tahun. Dengan telapak besi emasnya, itu sangat kuat. Kamu badut pedagang kaki lima. Kali ini kamu kena batunya. Menurutku orang itu ya kamu. Tuan muda yang nggak jelas siapa. Berani sekali kau makhluk jahat. Mencemarkan nama Tuan muda, mau mati ya? Nggak percaya? Nanti buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Orang ini aneh ya. Pegang tangan aku nggak dilepas-lepas. Gimana dong? Bukan bro, kamu sembelit ya? Apa? Tahu aku siapa? Hina aku, cari mati juga. Lepasin! Tuan muda dia. Ini. Bukan. Hei, tadi kamu yang suruh lepasin tangan. Mau main licik sama aku ya? Berani menyerang aku diam-diam. Kamu benar-benar tak anggap Aula Dewa bela diri sama sekali. Hei, jangan asal bicara. Semua orang lihat sendiri. Gak jelas dia yang pura-pura sendiri. Aku salah apa? Cari mati ya? Cukup. Jelas kamu yang mulai duluan. Kalau kalah mau apa lagi? Aku ini kakak seperguruanmu. Tak bantu aku tak masalah. Tapi jangan malah belain orang luar. Lin Yun itu pacarku. Tentu aku bantu dia. Kamu yang mulai duluan soal ini. Kamu memang salah. Aku salah? Ya Pingi. Guru tahu kamu mau nikah sama dia. Sangat marah sekali. Apa kamu tak sadar itu? Bikin guru marah, dia pasti mati. Soal guru biar kuserahkan. Urusanku tak perlu kamu campuri. Kalau aku tak mohonkan ke guru, kamu kira cuma dicopot dari jabatan? Urusan ini selesai begitu saja. Kamu tahu kan watak guru? Saudari, mending kembali sekarang.